Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Mengingat masih dalam kondisi masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran masih tetap di rumah. Tapi Ibu yakin tidak akan mengurangi semangat belajar kalian. Sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri dulu kepada kalian. Nama Ibu Yeye Tratminiati. Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9D, 9H, 9I, dan 9J. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita mulai. Materi yang ingin Ibu sampaikan yaitu tentang teks laporan percobaan. Perlu Ibu sampaikan, kompetensi dasarnya yaitu 3.1. Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. 4.2. Menyimpulkan tujuan teks laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Berikutnya yaitu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. Tujuan yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur teks laporan percobaan. Dan yang ketiga adalah setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu menyimpulkan teks laporan percobaan. Baiklah, kita mulai dengan pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang sebuah percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Berikutnya, fungsi teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan. Berikutnya yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, isinya melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilaksanakan untuk menguji sesuatu. Yang ketiga, menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan. Berikutnya, menjabarkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melaksanakan pengamatan. Berikutnya, menjabarkan pencatatan hasil percobaan. Dan yang terakhir adalah laporan percobaan dijabarkan menjadi kesimpulan hasil dari percobaan menurut hasil analisis terhadap data hasil dari pengamatan. Nah, berikutnya perlu kalian ketahui, teks laporan percobaan itu mempunyai struktur. Jadi dalam sebuah teks itu, tiap-tiap teks itu mempunyai struktur teks. Nah, perlu Ibu sampaikan bahwa struktur teks laporan percobaan yang pertama itu adalah tujuan. Ya, di sini kalian harus menguraikan tujuan melaksanakan percobaan itu untuk apa. Itu. Yang kedua,
Dalam teks laporan percobaan, setelah tujuan itu disampaikan alat dan bahan yang dibutuhkan apabila kita akan melaksanakan percobaan. Setelah ada alat dan bahan, baru kita di sana itu menguraikan langkah-langkah percobaan dari mulai awal sampai percobaan itu berakhir. Struktur berikutnya yaitu kita di sana itu menyampaikan hasil percobaan dari mulai percobaan itu dimulai sampai percobaan itu berakhir. Dan struktur yang terakhir adalah kesimpulan. Kita sebagai peneliti harus menyimpulkan bagaimanakah hasil dari percobaan tersebut. Ya, itu. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan contoh teks laporan percobaan. Di sini sudah disusun, sudah berdasarkan struktur teks. Ya, itu. Struktur yang pertama, tujuan. Di sini judulnya membuat slim tanpa boraks. Tujuannya adalah agar kita menjadi lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam hal kreativitas. Itu tujuannya. Supaya kita menjadi lebih kreatif dan berinovatif dan dalam kreativitas. Yang kedua adalah alat dan bahan. Ya, di sini alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama, lem provinal secukupnya, rinso bubuk secukupnya, soklin lantai secukupnya, alat mengaduk, bisa mixer, bisa sendok atau tangan. Bahan berikutnya adalah air secukupnya dan rinso cair secukupnya. Ya, itu alat dan bahan. Nah, di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, berarti di sini cara kerjanya, langkah dari mulai awal percobaan itu sampai percobaan itu berakhir. Langkah-langkahnya, 1. Campurkan terlebih dahulu lem provinal, soklin lantai, rinso cair, dan air secukupnya saja ke dalam wadah slim. Campurkan ini bisa disebut aktivator. Campuran ini bisa disebut aktivator. Setelah itu, berikutnya aduklah campuran tersebut sampai teraduk rata. Langkah berikutnya, tambahkan lem provinal di tempat campuran aktivator. Langkah yang keempat, kemudian aduk lagi sehingga struktur atau bentuknya akan menggumpal. Langkah yang kelima yaitu masukkan ke dalam freezer 5-10 menit. Kemudian langkah berikutnya, keluarkan setelah 5 menit sampai 10 menit dari freezer tersebut. Ketujuh, aduklah lagi sampai kira-kira bisa untuk dimainkan. Dan yang kedelapan, slim siap untuk kamu gunakan. Itu adalah langkah-langkahnya, ya. Nah, prosedur yang berikutnya adalah hasil dari percobaan tadi. Kini kamu memiliki slim yang aman untuk dimainkan tanpa mengandung boraks. Slim ini sangat populer di kalangan anak-anak. Ya. Nah, struktur berikutnya adalah kesimpulan. Tuh. Kesimpulannya di sini, buat kesimpulan daripada hasil percobaan tadi. Dengan membuat slim sendiri, pengetahuan dan kreativitas anak bertambah.
Di sisi lain juga dapat menghemat uang dan mempunyai selim yang lebih aman jika terkena kulit karena tidak mengandung boraks. Itu. Nah, di sini berikutnya bagaimana cara mengembangkan teks laporan percobaan. Ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, harus memenuhi struktur yang tadi, dari mulai tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasilnya, dan pengamatannya. Itu. Dan yang kedua adalah perhatikan kaidah kebahasaan yang harus ada pada teks laporan percobaan. Itu. Nah, itu mungkin adalah salah satu contoh teks laporan percobaan. Barangkali dengan apa yang Ibu uraikan barusan, sedikitnya kalian sudah ada gambaran. Itulah contoh daripada teks laporan percobaan. Berikutnya adalah ada tugas yang perlu kalian kerjakan yang berhubungan dengan materi yang barusan Ibu sampaikan. 1. Tugas yang pertama, jelaskan pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, carilah contoh teks laporan percobaan, kemudian analisis teks laporan percobaan berdasarkan strukturnya. Dan yang ketiga, buatlah kesimpulan dari teks laporan percobaan tersebut. Sekian materi dari Ibu, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan kalian kerjakan apa yang disampaikan tugas dari Ibu barusan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.